Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 292 orang dari hari kemarin. Dan hari ini total ada 10.843 kasus positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 831 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.665 orang dinyatakan sembuh. Ini dari laboratorium yang ada beberapa yang saat ini tidak bisa melakukan pemeriksaan lagi karena reagennya masih belum sampai. Namun sebagian besar sudah bisa melaksanakan. Dan hari ini pun juga sudah kita bantu tambahan reagennya lagi. Sampai saat ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 107.943 spesimen. Dari sekitar 79.868 orang. Hasil konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 10.843 orang. Sementara yang sembuh 1.665 orang. Meninggal 831 orang. Orang dalam pemantauan akumulasi yang kita pantau dan sebagian besar juga sudah selesai kita pantau, totalnya adalah 235.035 orang. Pasien dalam pengawasan sebanyak 22.545 orang. 321 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Distribusi pasien sembuh terbanyak adalah di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, sehingga total keseluruhan adalah 1.665 orang. Kalau kita lihat dari pertambahan kasus pada hari ini, bertambah kasus konfirmasi sebanyak 292 orang, sehingga menjadi 10.843 orang. Yang sembuh bertambah 74 orang, sehingga kemudian menjadi 1.665 orang. Meninggal bertambah 31 orang sehingga menjadi 831 orang. Saudara-saudara, pastikan kita tidak tertular, tetap tinggal di rumah. Karena inilah yang akan menentukan keberhasilan kita dan menentukan besaran beban rawatan rumah sakit. Manakala kasus yang terinfeksi menjadi semakin banyak, maka kita akan bisa membayangkan bahwa yang akan jatuh dalam kondisi sakit, bahkan sakit yang berat membutuhkan layanan rumah sakit, akan semakin banyak. Dan ini akan sangat membebani. Jumlah kasus corona di Jawa Timur meningkat drastis hingga berada di posisi kedua terbanyak setelah DKI Jakarta. Apa penyebabnya? Berikut kami hadirkan kembali pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam program Aini Sore. Mungkin juga ditemukan beberapa klaster. Klaster ini ternyata sebarannya lumayan meluas. Misalnya adalah klaster TKHI. Banyak sekali yang peserta pelatihan TKHI dari berbagai kabupaten kota ternyata kemudian confirm positif. Kemudian ada klaster Semboro. Sekarang ini ada klaster Surabaya ya, klaster Sampurna. Dan sekarang juga sedang dilakukan tracing lebih mendalam klaster Pujon. Nah, klaster-klaster baru ini karena memang teridentifikasinya itu sudah pada posisi yang terlanjur meluas, maka memang melakukan proses percepatan pelayanan ini harus dengan sinergitas semua pihak. Jadi sekarang ini memang sudah harus bisa lebih realistik melihat bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat cepat. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak, misalnya ada yang melalui tanda-tanda klinis, jadi harus segera memeriksakan ke dokter, minimal rapid test. Hari ini reagen di Pemprov Jawa Timur cukup banyak, sekitar 39.000 reagen. Jadi kalau misalnya tidak rapid test langsung mau di PCR, sebetulnya posisinya siap. Ada yang memang kemudian berasal dari titik-titik epicentrum, itu ada. Titik-titik yang mereka kemarin dari Jabodetabek, juga titik dari Surabaya, ini kan epicentrumnya Jawa Timur. Jadi sebetulnya
pemeriksaan berlapis yang diberlakukan di seluruh kabupaten kota sampai dengan desa. Memang semua tetap harus berjalan. Jadi observasi sampai 14 hari tetap harus diikuti oleh semua warga untuk kebaikan kita semua. Ya, sebetulnya kalau di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo ada pembatasan aktivitas malam hari. Pembatasan aktivitas malam hari itu dimulai dari jam 21 malam sampai dengan jam 4. Jadi pada posisi seperti ini, apakah disebut jam malam atau pembatasan aktivitas malam hari gitu ya, supaya tidak punya konotasi berlebihan gitu. Tapi bahwa ini sudah mulai 2 hari, hari ini adalah hari ketiga kita melakukan langkah-langkah teguran dan tindakan. Jadi kalau sudah teguran dan tindakan, pasti ini law enforcement-nya bisa lebih kuat. Harapannya masyarakat bisa memahami bahwa hari ini memang penyebaran COVID-19 itu cukup masif. Oleh karena itu kita semua harus menjadi bagian yang ikut berkontribusi untuk mencegah penularan COVID-19 di lini kita masing-masing. Hasil tes swab gelombang pertama terhadap 46 orang karyawan pabrik rokok di Surabaya, 34 orang dinyatakan positif COVID-19. Sementara di pabrik rokok Tulung Agung, hasil rapid test 17 orang karyawan positif corona. Tim gugus tugas COVID-19 Jawa Timur telah melakukan tes swab gelombang pertama terhadap 46 orang dari 100 karyawan pabrik rokok PT HM Sampurna Rungkut 2. Hasilnya, 34 orang dinyatakan positif COVID-19. Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jatim Dr. Joni Wahyu Adi mengatakan hasil tes swab mengejutkan karena dari pengalaman rapid test biasanya hanya 10 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus positif di pabrik rokok Sampurna ini cukup tinggi. Rapid testnya itu hampir 100 yang positif. Dari 100 itu dikumpulkan di suatu tempat di hotel tertentu supaya mudah nih untuk tracingnya. Secara gelombang kami bawa ke Sutomo untuk PCR karena Sutomo sudah mendapat PCR dari Ibu Pengelolaan. Jadi kami PCR, hasilnya langsung keluar hari ini. Dan ternyata sebagai besar dari gelombang pertama yang 46 itu 24 yang positif. Jadi ini luar biasa. Klaster baru penyebaran COVID-19 di pabrik rokok PT HM Sampurna Rungkut 2 merupakan yang paling banyak di antara 30 klaster di Jawa Timur. Pihak perusahaan langsung menghentikan aktivitas produksi dan telah mengisolasi karyawannya di sebuah hotel. Tak hanya itu, penyemprotan disinfektan pun dilakukan di area pabrik untuk mencegah persebaran corona. Sedangkan pada 14 April lalu, 2 karyawan perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Menolak dikarantina, satu keluarga di Kota Palu dijemput paksa tim medis. Berdasarkan hasil tes cepat, satu keluarga tersebut yang positif corona masuk ke dalam kategori orang tanpa gejala. Mana isinya ini? Mana isinya? Ini musuh makan kita. Pasar? Iya, Pak. Pasar? Kau tahu kuda saya? Sendiri. Ayo. Kalau dicorek itu gratis saja dia lebih. Iya, Pasar. Tim medis dibantu anggota polisi dan TNI menjemput satu keluarga yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Baru, Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu mengatakan penjemputan terpaksa dilakukan karena pasien tidak bersedia dirawat di pondok perawatan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Palu. Kita tidak bisa jamin 100% bisa dilakukan di rumah, tidak kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau hal ini tidak mampu dilakukan oleh yang bersangkutan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi Kota Palu. Satu keluarga ini seluruhnya telah mengikuti rapid test beberapa waktu lalu dan dinyatakan reaktif atau positif COVID-19. Meski positif, mereka dalam keadaan sehat. Oleh karenanya mereka dikategorikan sebagai orang tanpa gejala.
Kini 14 orang masih menjalani karantina di Pondok Perawatan COVID-19 Palu, sementara 15 orang positif corona dan 2 orang meninggal dunia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Kota Depok, Jawa Barat menyegel puluhan toko yang masih beroperasi. Tindakan tegas terpaksa diterapkan karena para pemilik toko tidak menghiraukan aturan PSBB di Kota Depok. Razia skala besar tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok masih menemukan puluhan toko yang buka di saat penerapan PSBB. Tolong masyarakat yang masih berkerumun mudah, yang tidak ada kepentingan pulang, akan disemprot air kalau masyarakat. Petugas pun langsung meminta kepada pemilik agar toko segera ditutup. Tidak hanya itu, petugas juga menyegel toko dengan menempel stiker penutupan sementara. Kasatpol PP Kota Depok Linda Ratna Rudiani mengatakan, tindakan tegas diterapkan lantaran para pemilik toko tidak menghiraukan himbauan petugas untuk mematuhi aturan PSBB yang berlaku di Kota Depok. Kemarin pada tahap PSBB tahap 1, ini kita sudah melakukan sosialisasi, juga sudah melakukan pengawasan, tapi ternyata memang ada beberapa yang belum memahami. Nah ini sekarang Satpol PP selaku tim gugus tugas yang dalam pelaksanaan PSBB ini melakukan patroli dan penindakan terhadap ketentuan Perwal 22 tahun 2020 tentang PSBB. Ini kita melakukan penindakan. Penutupan paksa berlaku sejak PSBB di Kota Depok diperpanjang hingga tanggal 12 Mei mendatang. Jika masih ditemukan toko yang buka, petugas tidak segan mencabut izin usaha para pemilik toko. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pedagang takjil di Perumahan Duta Indah, Bekasi, Jawa Barat melawan saat akan ditertibkan petugas gabungan. Sempat terjadi kericuhan jelang waktu berbuka puasa sore tadi. Puluhan petugas gabungan ini mencoba menertibkan pedagang takjil yang masih berjualan di Perumahan Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sore tadi. Penertiban karena para pedagang tidak mematuhi aturan social distancing. Seorang warga diamankan karena diduga memicu perlawanan pedagang takjil. Kita juga akan mencari siapa ujung poin pelaku provokatornya, akan kita coba komunikasikan dengan pihak keamanan atau kepolisian. Ya. Dan dari semua unsur telah hadir, tinggal menunggu reaksi ke depan yang harus kita lakukan. Memang kita sebaiknya menunggu kondusivitas wilayah sebagaimana yang kita harapkan. Kota Bekasi masuk dalam zona merah penyebaran virus corona. Jumlah kasus di wilayah ini terus bertambah. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap berada di rumah selama pandemi corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Perampok dan pembunuh sopir taksi online di Jakarta Timur ditangkap saat hendak menjual mobil hasil kejahatannya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.